Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ma rasila umrina wa aghithna min syarri wa musyati amalina. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz. Ya, alhamdulillah saya juga tidak menyangka kalau jumpa rekan-rekan kiai, karena kebetulan di Polres itu leading sektornya Kasat Bimas, gitu. Dan alhamdulillah Bapak sekalian. Jadi kata Nabi ada dua langkah yang diharamkan neraka jahanam. Yang pertama langkahnya orang-orang yang bersilaturahim, nasyad-nasyadi, ingat-ingatkan dalam kebaikan dan takwa, dan kalau kita saling mendoakan. Yang kedua langkahnya orang-orang yang ke masjid beribadah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini dua langkah ini ulama beritahu haram neraka jahanam. Dan sebab perkara ini maka kami silaturahim Pak, ulama-ulama, kiai-kiai minta nasihat. Ini berkah, alhamdulillah kebetulan kok ada kegiatan ini. Tadi Pak Anwar saya sampaikan ke tempat Pak Masih, beliau sudah ada kegiatan. Akhirnya tadi hampir juga kamu berangkat langsung, tapi kendala juga. Jadi dulu kan ke sini, coba penjagaan semua. Alhamdulillah sekalian. Jadi perkara yang terpenting dalam kehidupan manusia yang sangat singkat ini perkara iman dan amal soleh. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan janji pada kita, ketika orang beriman dan beramal soleh maka menjadi penghuni surga selama-lamanya. Waladina amanu wa amilus soleh. Orang-orang beriman beramal soleh ini Allah akan jadi penghuni surga selama-lamanya. Ini kata Allah. Maka ingin saya kemarin sudah dibentuk dari Kamtimas. Saya mungkin kurang begitu paham maksud tujuannya, tapi yang jelas bagaimana rekan-rekan dai, ustaz-ustaz ini ketika menyampaikan nasihat agama kepada masyarakat untuk membawa, mengajak bagaimana masyarakat ini turut serta bertanggung jawab atas keamanan ketertiban masyarakat di sekitarnya dengan media dakwah ini. Selalu sampaikan kepada rekan-rekan masyarakat jamaah, hal Kamtimas ini akan terjaga hanya dua perkara saja. Ketika masyarakat yang beriman, yang lurus hanya kepada Allah dan beramal soleh, pasti akan terjaga. Hal Kamtimas ini yang sewu masalah yang terjadi mau maling, madat, mendem, main, itu saja penyakit ini. Ini penyebab daripada hal Kamtimas ini. Ketika manusia beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, maka pasti dan pasti masyarakat akan wujud masyarakat yang baik. Bagaimana caranya? Tentu hidup dakwah di kampung kita. Kepala desa dia menggarap desanya, Pak Camat lebih luas lagi, Pak Bupati lebih luas lagi. Jadi dia siapa yang memberikan kewenangan, maka bagaimana dia mengajak manusia tetap pada Allah. Kalau manusia tetap pada Allah, insya Allah. Kalau iman amal soleh wujud di manusia, maka semua akan selesai. Tapi ketika perkara ini tidak wujud manusia, apa yang terjadi? Maka keamanan kedua masyarakat tidak mungkin wujud. Gak usah jauh-jauh Pak. Di polisi ada tahanan kurang lebih 50 orang. Dua perkara nggak ada dia. Iman lemah, amal soleh nggak dibuat, sholat nggak dikerjakan. Ada yang mencuri, ada yang judi, ada yang narkoba, ada yang menipu, ada yang korupsi, macam-macam. Kenapa? Dua perkara tidak ada dirinya. Dia yakin adanya Allah, tapi lemah. Wujudnya apa? Dia tidak amal soleh. Sholat tidak terjaga. Maka betul kata Nabi beritahu, as-sholatu khairul mautu. Sholat ini sebaik-baik amalan dari Allah untuk derajat tertinggi amal sholat. Ketika sholat yang baik, maka seluruh amal baik, muamalah, muasyawarah beratak baik. Maka mengajak kepada dari Kamtimas bagaimana iman wujud dalam diri masyarakat dan amal soleh. Kalau ini wujud, insya Allah selesai. Ini wujud bukti nyata bahwa di Polres tadi, sampai di lapas tadi, pernah saya dakwah di lapas, salah satu lapas, di situ anggota dewan korupsi berjamaah, anggota dewan korupsi berjamaah. Padahal secara pengakuan juga ada seorang
anggota dewan kalau mau mengaku dengan saya, dia dai juga. Saya sampaikan di lapas itu, bapak-bapak, antum-antum semua, apabila menjaga sholat, tidak mungkin sampai di lapas ini. Sudah suatu orang protes dengan saya, marah dia merasa sholat. Tidak mungkin kalau antum sholat sampai antum koruptor, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin. Karena janjian dia jelas kok. Wa aqimus sholat, inna sholata kana 'alal fahsya'i. Kerjakan sholat, dirikan sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan munkar. Ini sudah jelas. Maka setelah saya kegiatan, dia jumpa dengan saya tanya, bagaimana antum merasa sholat kok bisa korupsi? Kata Nabi, la sholat. Ketika sholat kita tidak bisa mencegah perbuatan yang munkar, la sholat. Sholat antum hanya menggunakan kewajiban, antum tidak berdosa karena tidak mengatur, tapi yang efek. Buktinya sampai korupsi kok. Sholatnya ada aturan tertibnya. Bagaimana tertib? Tertibnya sebagai perintah Allah. Wa aqimus sholat, wa atu zakat, warka'ul ma'ruf. Dirikan sholat, bayar zakat, rukulah bersama orang-orang itu. Berjamaah perintah Allah, sunnahnya Nabi. Nabi yang sudah jadi surga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kita yang sudah banyak dosa, sulit sekali berjamaah. Dosa di mata, telinga, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Coba kita dari kampung kita, ada satu masjid, berapa orang yang sholat berjamaah dibandingkan dengan warga masjid. Padahal itu disampaikan kata Nabi, saksikan orang yang mondar-mandir orang beriman. Dan Allah sudah sampaikan juga. Sesungguhnya orang yang makmur-makmurkan diri orang beriman kepada Allah. Ini baru sekalian, maka perkara surat ini kita jaga betul. Apalagi ibu-ibu yang sewu, ibu punya tamu tidak diundang pasti datang. Maka ketika Allah panggil hajar asal mandek semua kerja. Saya ini korban tsunami tahun 2004. Tsunami datang di Aceh. Kenapa di Aceh nggak di Bali sana? Aceh sedang mengibarkan serang di Mekah. Tapi kenapa di Aceh terjadi? Karena dosa manusia banyak berdosa di sana. Berapa lama di sana konflik? Pemerintah buat perdamaian nggak juga bisa. Bertahun-tahun nggak bisa juga. Gamnya Islam, polisi Islam, tentara Islam, masyarakat Islam hari-hari bunuh-bunuh. Ada kalimat la ilaha illallah. Satu nyawa kalimat la ilaha ini nilainya lebih baik dari sisinya. Tapi orang mudah membunuh. Berapa banyak saya terbunuh tiap pagi temu mayat ada kalimat la ilaha illallah. Yang bunuh juga ada Islam. Datanglah banjir bandang yang dahsyat, lebih besar daripada banjir bandang yang Allah berikan pada ini. 300.000 Pak korban banjir bandang sana. Polisi kurang lebih 1.000. Kami termasuk korban. Allah tampakkan juga di sana kehebatan rumahnya Allah. Ada masjid di pinggir pantai, di bibir pantai, diterjang oleh air laut. Masjid tetap berdiri tegak, padahal bangunnya sama, dari semen, dari pasir dan batu. Di luar masjid Pak bangun rata berkilo-kilo Pak, tapi masjid berdiri dengan tegak. Ini harus kan makan yang saya yang laki-laki. Bagaimana kita ini hati kita selalu terpaut pada masjid. Bagaimana wanita? Wanita tidak dilarang ke masjid, tapi kata Nabi supaya wanita sholat di rumah, bahkan di kamarnya. Maka ibu nyun sewu kamar penjenengan buat sholat sebagai masjid. Buat amal menjenengan untuk sholat, untuk sholat sunnah, untuk ngaji, untuk taklim, buat rumah kita. Tadi pagi kami soal kiai, bagaimana rumah kita ini kita buat suasana masjid. Untuk apa? Untuk sholat. Laki-laki suami untuk sholat sunnah, yang wanita sholat sunnah, untuk baca Al-Quran, untuk taklim, hiasi dengan tasbih supaya kita zikir terus ingat pada Allah di rumah kita. Sehingga rumah kita hidup, sehingga rumah kita ini bersinar sebagaimana bintang di langit. Ketika makhluk lain melihat rumah kita. Kurangi nonton TV, karena TV ini yang sewu sekalian. Majelis maksiat kecil yang masuk rumah kita. Oke, kalau kita pengajian, lihat ceramah, oke. Ketika yang sewu, lihat sinetron, masya Allah, macam-macam lah. Nanti belum lagi, mohon maaf ya, politik, show politik yang luar biasa, saling caci maki, saling menjelekkan, macam-macam gibah terjadi sana, bahkan fitnah terjadi sana. Ini mas sekalian. Maka sholat yang kita kerjakan itu wujud takdiran pada Allah. Kita makan bukan sehari. Dalam sholat kita tunduk pandangan, di luar sholat jaga pandangan, jaga mata kita. Ini mas sekalian. Maka sholat jangan main-main. Ibu-ibu kalau sudah termasuk kita lagi sudah azan di rumah, tunaikan haknya Allah. Yang laki-laki berangkat ke masjid, yang perempuan sudah di atas jalan. Karena ciri-ciri kesolehan di surga menjaga sholat dan waktu, baca Al-Quran, tutup aurat sempurna, hidup dan sunnah, berkhidmat pada suami, melayani suami, menghargai suami, berlemah lembut pada suami, tunduk pandangan pada suami, tiap hari minta maaf pada suami, tiap hari bu minta maaf suami bu, karena suami pintu surga kita, pintu surga seorang istri. Inilah perkara-perkara penting sholat. Sampai Nabi ini merisukan perkara sholat.
Ittaqullaha bis-shalah, ittaqullah bis-shalah. Takutlah kepada Allah dalam perkara salat, takutlah perkara kepada salat. Salat, hari ini orang bermain pada salat. Sekarang kita diuji oleh Allah dengan Covid. Protokol kesehatan hari-hari dibuat banner, dibuat Masya Allah. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, bahkan sekarang salaman pun dari jauh. Ini syariat, ini dikerjakan, diikuti, betul, baik. Ada dua perkara yang umat tinggalkan. Apa? Takwa, taat pada Allah, jauhi larangan Allah. Apa yang lain? Berikutnya apa? Tawakal. Sudah tawakal, serah diri pada Allah. Ada nggak paling diumumkan di sana jadi tempat kita? Orang-orang Islam jam 2 jam 3 tangyo, sholat panjang banyak doa supaya Covid ini selesai. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Percaya dengan syirik, syirik. Tapi coba sampai mau pakai, baca Al-Fatihah. Ya Allah, jadikanlah masker ini sebab saya terjaga dari virus corona. Setelah tawakal pada Allah. Ini lupa. Saya kadang-kadang sedih juga saya. Sedih Pak. Berarti ngomong, ini benar Pak. Takwa, taat pada Allah. Perintah laksanakan. Jalan Allah selesai. Kenapa mesti datang? Kan dosa manusia. Dan sekarang semua orang Islam tahu kok musibah datang kan dosa dari manusia. Dulu orang mati banyak juga, tapi nggak didata. Sekarang didata, mesti kita dibuat. Nah, ini saya sampaikan ini bukan saya. Oh tidak, syariat betul kita jaga. Buktinya saya pakai kok. Tapi jangan yakin dengan ini. Takwa. Sholat di Jogo. Jam 2, jam 3 kita bangun orang Islam. Sholat panjang-panjang, zikir panjang, doa angkatan. Coba hari ini, masyarakat kemacetan kaum muslimin nanti jam 2 tanggap gue. Pak Kepala Desa menyerukan, Pak Camat menyerukan, Pak Bupati menyerukan, Pak Muda gue. Sholat panjang-panjang, angkat tangan. Kita serahkan pada Allah, kita serahkan pada Allah. Yang ciptakan makhluk corona Allah. Yang menciptakan makhluk corona Allah. Kenapa kita jangan mau pada Allah? Dan itu masalah kita. Allah berikan cara jalan menyelesaikan masalah. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Mintalah, carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat menyelesaikan semua masalah. Cuma orang yakin tidak. Punya masalah ambil foto ke masjid, angkat tangan, yang kasih masalah Allah. Lapor sama Allah. Ini belum lapor sama teman. Teman juga punya masalah kok. Malah pusing bingung gitu betul ini. Malah aku yang bermasalah ya. Ini Pak, ini berat Pak, tapi diamalkan. Punya masalah, angkat tangan. Jaga amal. Tiap hari baca Al-Quran. Jangan tidak baca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran, bagaimana kita katakan terus baca. Istiqomah. Ini Bapak sekalian, maka monggo nanti yang saya mau nih dai. Kemarin sudah dijelaskan cara kerjanya. Belum ya? Jadi cara intinya itu. Bagaimana punya dai, ajak warga jenengan, yang saya santri menjenengan taat pada Allah. Dakwah, datangi. Orang warung kumpulkan, sampaikan pentingnya sholat. Kalau hari orang sholat semua selesai Pak. Ini perkara sholat Nabi, Masya Allah. Di akhir ayat Nabi, as-sholat. Yang diisukan perkara sholat. Benar yang diisukan Nabi sholat. Coba kita lihat. Ketika Allah panggil ayat sholat, berapa banyak orang gak mau dengar Pak. Yang pedagang sibuk di toko. Yang petani sibuk nyangkul terus. Yang pegawai sibuk di kantornya. Padahal Allah panggil kita Pak. Saya Pak, polisi. Ini polisi juga teman-teman ini tentara. Kalau dipanggil komandannya, Mustafa, ngadep saya jam 11. Berani gak saya ngadep jam 1? Enggak Pak, salah sibuk nih. Berani gak kira-kira? Ini yang manggil makhluk. Ini yang manggil yang ciptakan makhluk Allah. Kok itu alasan? Alasan maco lah, alasan dagang, alasan kerja. Ini akhlak yang buruk Pak kepada Allah. Gak mungkin Allah akan berikan pertolongan kita akhlak yang buruk kok. Maka sampai Nabi Subhanallah sampaikan, man alifal musyid alifalullah. Orang yang cinta sayang pada Allah akan cinta sayang pada. Saya tidak ada saya Pak, demi Allah. Saya ingin motivasi saja. Saya sudah 18 tahun Pak. Allah berikan kekuatan jaga untuk berjalan di sini. Rumah saya di Surabaya 12 tahun saya tempat belum pernah saya buat sujud surat Quran. Mananya Pak ketika saya dibuat di masjid. Terus kenapa? Dakwahkan perkara sholat berjamaah. Allah berikan kekuatan sholat berjamaah. Kalau kita mendakwakan sholat berjamaah, kita amalkan berani. Saya dimanapun siapa yang duduk saya sampaikan sampai saya berani kan? Saya amalkan Pak. Ketika dulu Nabi ketika ada musibah banjir bandang angin topan masuk ke masjid sampai sering dari keluar masjid. Saya di Aceh itu juga Pak. Ketika banjir bandang, air mengambil manusia, saya lari ke masjid. Ini berkah daripada masjid taklim, menyelamatkan di masjid. Karena masjid ini rumahnya Allah Baitullah. Ini Bapak sekalian, ini monggo Bapak jenengan, perkara sholat jangan main-main, jangan main-main. Ibu-ibu udah azan, hentikan ke perkara dapur jenengan. Ciri wata surah di surga, menjaga sesuai waktu. Azan di mana sudah di atas jadah, jangan ditunda-tunda lagi. Ini contohnya kami lah, di tentara yang dipanggil pimpinan nggak berani. Nanti dan saya masih sibuk, masih kerja. Berani nggak Pak Kasir? Nggak berani. Nah, ini yang panggil Allah, yang ciptakan Dandim, yang ciptakan Kapolres, masih alasan juga lagi. La ilaha illallah. Jangan Pak. Wujud akhlak kita baik kepada Allah dipanggil sekali.
sesombong, secongkaknya manusia ketika dipanggil Allah tidak mau. Ini ibu sekalian, jangan jaga betul sholat. Karena sholat ini induk daripada seluruh amal. Kalau sholatnya baik, seluruh amal baik. Muamalah, muasyarah, hubungan akan baik. Kalau sholatnya rusak. Ini jadi monggo kita diuji dengan kopi. Masya Allah hari raya juga susah. Mudik nggak boleh juga lagi. Macam-macam sekali. Maka mari kita selesaikan amal. Tidak ada cara lain. Yang kita beri syariat. Tapi ada perkara yang dilupakan umat. Takwa kepada Allah. Taat kepada Allah. Jauhi larangan Allah. Kerjakan seluruh perintah Allah. Terutama perkara sholat. Sudah jadi tawakal sehari pada Allah. Mau kena corona enggak, mati pasti Pak. Saya sebulan Pak kena Pak. Orang geger juga Pak Mustafa cerita kalau saya kena tuh. Corona tidak ada hubungan dari itu kena Allah. Dan ingat ada fadilah juga orang sakit. Orang sakit bukan dosa, betul nggak? Itu bukan dosa kita. Kita ingatkan kita Pak sakit itu Pak. Dulu ketika sehat walafiat, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa baca Quran. Setelah sakit, sholat berjamaah nggak bisa baca Quran beneran pusing. Maka betul kata Nabi, ingatlah masa sehat sebelum datang sakit. Ketika kita sehat habiskan amal agama. Ingatlah masa muda sebelum datang tua. Habiskan ketika muda amalkan agama. Kalau sudah tua Pak, mau ke masjid, kaki juga bingkong, linu macamnya, mau ngacek yang linu sebagainya. Ini betul Nabi pesan sama kita. Ingatlah masa kaya sebelum datang masjid. Ketika kaya habiskan amal soleh itu sendiri. Ingatkan kehidupan sebelum datang ke mumpungnya masih hidup, habis amal soleh. Udah mati gak bisa lagi. Masa sakit mau semua, masa kaya, masa sehat, habiskan waktu amal soleh. Mumpung kita diberikan Allah. Ini sekalian, ingat akhirat ini. Kawardanan bukan kampung jenengan. Ini hanya kampung sementara. Mana kampung kita? Akhirat selama-lamanya. Itu kampung kita sebenarnya. Ini kampung kita sementara Pak. Tetapi kampung kita sementara ini menentukan sukses dari akhirat selama-lamanya. Apa itu? 2 perkara, tiga jabat. Apa? Iman terus, amal soleh dan tidak ada. Sholat, puasa, zakat, haji dan zakat. Itulah harta kita. Jangan kita menjadi orang yang besar. Kenapa? Karena selama di dunia sementara 67 tahun kita gunakan untuk bermaksiat pada Allah, ingkar pada Allah, tidak taat pada Allah. Ini masalah. 67 tahun ini menentukan sukses dan tidaknya kehidupan akhirat kita selama-lamanya. Mudah-mudahan hari ini kita duduk di taman surga di dunia, nanti kita dudukkan di surga Allah SWT. Amin. Sekali lagi, monggo kalau kejadian ngajak diri saya dan kalian semua, cek tenanan di ngamal agama. Tenanan. Saya pernah dipesan lagi, cek tenanan di ngamal agama. Oh judulanan. Ngapain agama itu tenanan, oh judulanan. Agama datang dengan pengorbanan. Nabi sahabat korbankan dirinya, harta yang untuk ini agama. Kita datang cepat agama lahir dalam diri kita. Barulah sudah diajarkan, dikomando, dikenalkan agama. Kita nggak ada perjuangan kita ini. Bagaimana dulu Nabi sahabat dipukul, dicaci maki, dilepat, dibunuh, ditombak kemaluannya. Perkara kamu, awal diri di mana kemaluan? Kau ngamal ke dulu, mal saya kata. Mudah-mudahan dalam ini rajin semua. Amin. Ini Ustaz, kalau kita sudah rajin amalan, ada kewajiban, ajak sudah di luar sana untuk amalan. Dakwah. Jadi dakwah ini tanggung jawab kita semua. Jadi bapak-bapak dari Kaptimas bersyukur Pak, penjenengan dipilih sebanyak dai yang ada di Magetan. Maka nyun sewu laksanakan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan asbab penyampaian penjenengan kami titip Kamtimas, masyarakat jadi tertib, ya iman dan amal soleh. Demikian dari kami Bapak sekalian, saya mohon maaf betul. Saya kurang bisa bahasa lemah lembur, nyun sewu ya Pak. Tapi demi Allah, saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan penjenengan semua. Mungkin saling mengingatkan, wabil khusus mengingatkan bisa sendiri. Mudah-mudahan hari ini kita di dunia diselamatkan Allah, nanti kita menjadi ahli surganya Allah SWT. Amin. Terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.